Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, kembali lagi bersama channel Likin BW yang membahas tentang dunia pertanian, hortikultura, palawija dan padi. Sahabat YouTube, pada kesempatan kali ini saya sedang mengairi tanaman sayur saya. Tanaman sayur kali ini yang saya tanam yaitu sayur kenikir. Tips menanam sayur agar tumbuh subur dan bisa terjual harga yang bagus. Simak terus videonya sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar selalu mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan agar channel ini terus berkembang dan memberi manfaat kepada teman-teman sekalian. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan subscribe, like, komen. Semoga berkah, semoga banyak rezeki melimpah. Sahabat tani, nampak pada video kali ini tanaman sayur kenikir saya yang sudah berusia, yang di area ini sudah berusia 25 hari, dan yang di sini sudah berusia 30 hari. Sahabat tani, untuk di usia 30 hari ini sayur kenikir saya sudah saya panen, dan alhamdulillah pada saat ini sayur kenikir saya di satu ikat sayur kenikir dengan harga 2.500. Nah, jadi seperti ini sahabat tani. Seperti ini sudah dipangkas, dan jika ini subur, semi istilahnya, semi yang kedua ini yang nanti bisa dipanen kedua, ini harus benar-benar dirawat lagi dari awal. Jadi setelah dipangkas ini kita airi lagi dan kita pupuk. Pupuknya cukup simpel, yaitu menggunakan pupuk urea jika ada SP3, karena khusus SP3 untuk perakaran. Sahabat tani, tips agar tanaman kenikir tumbuh subur dan bisa mendapatkan harga jual yang tinggi, yaitu yang pertama cukup di sekitar kita cek banyak atau tidak yang menanam kenikir. Itu yang pertama di sekitar kita. Dan yang kedua, kita cek di pasar banyak atau tidak di daerah lain yang menanam kenikir. Biasanya di pasar banyak kenikir atau tidak. Nah, di situ cukup bisa menjadi barometer atau menjadi ukuran bahwa kenikir setelah tanam kita nanti 30 hari ke depan akan harganya tetap stabil atau turun atau naik. Itu kita bisa menyimpulkan, dan dari situlah kita bisa memprediksi. Dan yang kedua, tak kalah penting, sambil kita main-main ke lahan orang, ke lahan di luar wilayah dari kita juga cek. Sambil jalan-jalan kita cek kantong-kantong kenikir, kantong-kantong sayuran di mana yang paling banyak. Nah, kita di situ bisa menyimpulkan, dari situlah kita mempunyai planning kita setelah saat ini menanam apa. Dari situlah nanti kita bisa menentukan harga jual sayuran
bisa mendapatkan harga yang bagus. Karena sayuran, naik turunnya harga sayuran bukan karena kebijakan pemerintah, akan tetapi naik turunnya sayuran karena membludaknya di pasaran. Dan yang kedua, yang tak jauh kalah penting dan bahkan yang sangat penting, yaitu terkait organizing. Organizing yaitu tentang, kalau di pertanian kita menggunakan rumus POATS yang diberlakukan untuk perusahaan, akan tetapi di sini saya menggunakan rumus POAT di pertanian. Yang pertama planning, yang kedua organizing. Organizing di sini yaitu kemitraan. Dan kemitraan sayur mayur di sini yaitu terkait pembelinya dari petani. Terus tengkulaknya, ada nggak tengkulak yang siap menampung, ataupun kita punya jaringan di pasar, kita bisa store ke pasar. Kalau yang saya lakukan biasanya sebelum melakukan penanaman, saya tanya dulu ke biasanya membeli sayur saya, sayur apa yang cukup laku setelah ini, biasanya saya cek di situ. Nah, sesuai saran dari tengkulak disitulah saya juga melakukan penanaman, sepertinya sayur kenikir seperti ini. Jika disarankan dari tengkulak, silahkan nanam kenikir, insya Allah harga bagus, soalnya seorang tengkulak juga memasarkan di pasaran. Itu yang kedua, harus mempunyai yang menampung dari hasil tanam sayur kita. Dan yang kedua, dan yang ketiga yaitu tentang keuangan atau jadwal penanaman. Actuating yaitu jadwal atau keuangan. Yang dimaksud jadwal di sini yaitu tentang penanaman. Kita tidak serta-merta meninggalkan kitab kuno, yaitu tentang hari ini istilahnya bagus tidak untuk menanam, musim ini bagus tidak untuk persemaian, musim ini seperti saat ini musim yang dikatakan mau menginjak tumbuk. Nah, disinilah biasanya jika kita melakukan penanaman di musim ini, kebanyakan daun tanaman keriting, dan alangkah lebih bagusnya di saat tumbuk atau setelah tumbuk, itu yang sangat bagus. Itu dari kitab kuno atau kitab Jawa kita. Itu istilahnya actuating atau jadwal. Dan yang keempat yaitu controlling. Selain kita mengontrol tanaman kita, yang jelas setiap tanaman mempunyai hama atau ada hamanya sendiri-sendiri. Biasanya kalau sayur kenikir, biasanya yang banyak menyerang yaitu kutu kebul. Sahabat tani, jika sayur kenikir ini sudah terserang kutu kebul atau atau apa itu yang dinamakan embun tepung apa ya? Biasanya di sini terjadi putih-putih, sahabat tani. Di setiap daun ini terjadi putih-putih. Dan kalau sudah terkena hama itu, daun ini setelah ditanam, setelah dipangkas, terus kita bawa ke tengkulak, secara otomatis berubah menjadi hitam. Nah, disitulah yang cukup ditanggulangi dari sayur kenikir. Sahabat tani, tips yang tak kalah penting lagi setiap menanam sayuran agar kita bisa setiap bulan mendapat income dan setiap hari kita mendapat income. Yang pertama, kita harus istilahnya menentukan setiap lahan jangan ditentukan untuk satu kenikir, satu sayuran. Usahakan bisa menanam 2 atau 3 macam sayuran, seperti sawi hijau,
kenikir, kangkung, itu yang jenis daun sayur-sayuran. Dan yang lebih bagus lagi, jika kita selingi terong biru, terong hijau, dan lombok biasanya yang saya lakukan tumpang sari antara lombok dan tomat, terong dan lombok, itu biasanya saya lakukan itu. Jadi setiap lahan untuk 2.500 meter persegi ini bukan hanya satu jenis sayuran. Biasanya kita menanam untuk beberapa jenis sayuran agar yang pertama, setiap tengkulak tidak memerlukan cari-mencari. Jadi di kita sudah mendapatkan beberapa macam jenis sayuran. Sahabat tani, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar selalu mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan agar channel ini terus berkembang dan memberi manfaat kepada teman-teman sekalian. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah melakukan subscribe. Semoga berkah, rezeki melimpah. Salam pertanian.